Salam sejahtera buat kita semua. Pada momen ini saya akan memberikan komentar tentang telah terjadi demonstrasi yang kita bilang anarkis, para mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia mengadakan orasi demonstrasi di depan gedung DPR RI, namun terjadi bentrokan ataupun terjadi penganiayaan kepada Bapak Adi Armando. Namun yang saya lebih soroti tentang efek samping, artinya setelah terjadi kejadian ini ada juga dari pihak PDIP yang diwakili oleh Bapak Masinton Pasaribu, ya, Bapak Masinton Pasaribu. Beliau dalam momen ini tidak tepat, ya, menurut saya tidak tepat. Beliau mencari kambing hitam tentang siapa penyebab terjadinya kerusuhan ini sendiri. Pak Masinton mengatakan bahwasanya ini terjadi karena adanya dari menteri yang kita bilang yang masih aktif, yaitu Menteri Kemaritiman, itu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Pak Masinton ini menyalahkan Bapak Luhut karena kita tahu dalam momen-momen tertentu Bapak Luhut juga menyatakan bahwasanya ada dukungan di dalam pemerintahan yang menyatakan ingin mendukung Bapak Presiden Jokowi masuk atau bisa lagi berlaga di 2 tahun mendatang, yaitu diusulkan menjadi 3 periode. Namun yang saya soroti di sini termasuk Bapak Masinton, ya. Saya terus terang kurang mengena statement beliau yang menyatakan bahwasanya sampai Bapak Masinton sendiri masuk menyerempet di dalam internal pribadi dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ya. Kita boleh saja tidak sesuai, tidak suka dengan orang-orang, tapi bila kita menyatakan kita itu senior dalam segi politik, segi pengalaman, ya. Pak Masinton mengatakan dia juga aktif di tahun 98. Ini secara tidak langsung dia ingin menyatakan bahwasanya dia itu orang senior, ya, orang yang punya pengaruh dan yang punya pengalaman mumpuni di dalam berpolitik. Tapi nyatanya saya lihat nggak ada apa-apanya. Dari statement beliau hari ini, dia marah-marah, dia seperti orang kesurupan gitu. Ini menandakan Pak Masinton itu hanya omong doang kalau dia itu orang senior. Sebenarnya kalau kita bilang negara kita demokrasi, apa saja yang disampaikan sejauh itu tidak anarkis dan tidak membuat mencederai pribadi-pribadi, sah-sah saja. Menurut saya seperti apa yang distatementkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan bahwasanya Jokowi didukung untuk 3 periode ke depan, itu sah-sah saja. Emang apa keberatan dari Bapak Masinton sampai dia ribut-ribut? Malah saya mencurigai Bapak Masinton itu iri kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan sampai dia mengatakan Bapak Luhut hanya mengurusi plankton, ya, ikan tenggiri dan lain-lain. Menurut saya ini satu etikat yang tidak baik. Sebagai Pak Masinton mengatakan dia orang senior gitu, ya. Padahal dia sendiri anggota dewan. Anggota dewan itu salah satunya adalah mengurus legislasi. Jadi sejauh orang hanya berstatement, ya sah-sah saja gitu. Emang bersalah? Memang salah Pak Luhut membuat statement itu? Tidak. Karena membuat satu legalisasi atau melegalkan hukum atau mengubah undang-undang atau amandemen atau apapun itu, minimal harus dilakukan oleh 2 institusi ini,
yaitu pemerintah dan legislatif atau anggota dewan. Artinya sejauh ini belum diketuk palu, itu kan hanya sebatas statement. Jadi nggak usah dong seperti Pak Masinton itu seperti menurut saya kerasukan gitu ya. Jadi artinya kalau dia bilang dia orang-orang berpengalaman, menurut saya cuma omong doang. Karena tidak dibuktikan dengan dia yang menyatakan bahwasanya saat ini dengan statementnya itu, menurut saya dia malah kekanak-kanakan gitu loh. Dia bilang Bapak Luhut mencari muka. Menurut saya dia yang mencari muka ya kita bilanglah di partainya begitu, di partai PDIP mamanya. Menurut saya dia yang cari muka dengan Ibu Mega, bukan Pak Luhut. Pak Luhut itu sudah, artinya gimana ya, dia sudah banyak makan garam kalau dibandingkan dengan Bapak Masinton. Tak perlu lagi cari muka Pak Luhut ya, tidak perlu. Tapi memang ada hal-hal rambu-rambu yang harus dipenuhi. Artinya jangan masalah diselesaikan dengan masalah baru gitu. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, mari apa akar masalah. Kalau memang itu belum dilegislasi, ya boleh Mas Inton maju dong, maju ke atau turun untuk memberikan sikap untuk menjawab tentang pertanyaan itu. Harusnya kan Bapak Masinton bisa menyatakan ini kan hanya sebatas wacana begitu. Jadi artinya tidak perlu harus ribut-ribut dan lain-lain. Jadi menurut saya yang perlu ke depan bagaimana negara Indonesia ini bisa lebih baik, termasuk di para elit-elit politik. Jangan terlalu banyak omong seperti Bapak Masinton ini ya. Menurut saya Pak Masinton malah membuat gaduh gitu loh. Jadi artinya tidak secara etika tidak pantas itu disampaikan ya. Dari segi senioritas pun ya masih jauh Bapak Masinton di bawah Bapak Luhut begitu ya. Dari segi senioritas, dari segi umur, segi pengalaman nggak pantas ya. Apalagi Pak Masinton termasuk ya, anggaplah saya bilang orang-orang yang dari Sumatera Utara umpamanya, orang-orang Batak. Harusnya orang Batak terkenal dengan etikat yang saling menghargai ya, keras dalam statement tapi tidak melukai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Jangan sampai kita masuk di dalam ranah itu gitu ya. Jadi saya harap Bapak Masinton juga perlu meminta maaf dan perlu mengkoreksi. Karena apa? Tidak ada yang salah pada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Karena apa? Ini kan sebatas wacana. Jadi nggak perlu kita harus ribut-ribut gitu. Harusnya Pak Masinton bisa menerangkan bahwasanya ini sebatas wacana, selesai gitu. Sebelum ada ketuk palu antara eksekutif dan legislatif, ya nggak ada yang perlu diragukan, dikhawatirkan. Jadi tidak perlu mendorong ataupun memberikan statement-statement yang malah membuat suasana tidak kondusif. Itu menurut saya. Jadi saya harapkan terkhusus kepada anggota dewan Pak Masinton ya, terkhusus, apalagi secara khusus lagi ya, karena PDIP adalah satu partai yang mendukung ataupun kita bilang partai yang memberikan dukungan yang cukup besar kepada Bapak Jokowi sehingga beliau bisa masuk dalam pencalonan capres. Jadi menurut saya salut dengan PDIP yang memang punya power yang hebat dari segi orang-orang yang bisa bisa tampil. Tapi tidak sedikit juga dari anggota DPRD dari partai PDIP itu yang ya juga harus belajar banyak tentang cara berkomunikasi. Jadi terkhusus pada momen ini saya merasa
tidak nyaman karena saya sendiri ya mendukung pemerintahan NKRI itu, terkhusus yang dipimpin sekarang oleh Bapak Jokowi. Jadi jangan sampai kita mendukung pemerintah tapi kita mencederai, melukai hal-hal yang bisa membuat NKRI ini semakin agak sulit ke depannya. Ya, saya harap itu, semoga ke depan NKRI menjadi lebih maju. Sukses buat NKRI, berampung buat kita semua. Terima kasih.